itu dengan kekuatan umat penuh turun ke jalan. Kalau kita hanya perwakilan, mereka nggak pernah dengar, sudah. Kalau kita sudah kepung itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah datangin itu yudikatif, legislatif maupun daripada eksekutif. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, saya salah satunya, itu kemudian terbodohi oleh narasi-narasi yang seolah bahwa negara ini dalam situasi yang sangat genting sehingga perlu diselesaikan secara cepat dan tegas, dan perlu ada gerakan massa dari umat Islam untuk menyelesaikan kekisruhan negara. Nah, jangan sampai narasi itu kemudian dipakai untuk mengelabui umat Islam, untuk membangkitkan giroh semangat umat Islam dengan tujuan membenahi negara, padahal mengacaukan negara, dengan tujuan memperbaiki negara, padahal membuat buruk situasi bangsa. Harapannya agar pemerintah gentar, agar pemerintah takut, agar pihak keamanan juga kemudian kewalahan, sehingga menyerahlah pemerintah, sehingga menyerahlah aparat keamanan, dan kemudian keinginan Novel Bakmumin dan kawan-kawannya itu tercapai, terwujud. Islam ini sampaikan mosi tidak percaya ini kepada MA untuk membubarkan daripada sidang dagelan, sidang rekayasa yang diduga rekayasa, juga sidang abal-abal itu dengan kekuatan umat penuh turun ke jalan. Kalau kita hanya perwakilan, mereka nggak pernah dengar, sudah. Kalau kita sudah kepung itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah datangin itu yudikatif, legislatif maupun daripada eksekutif, insya Allah mereka akan dengar. Tapi kalau kita centang perenang, hanya perwakilan demi perwakilan, apa yang diperjuangkan oleh kita boleh dikatakan, mereka tidak mau mendengar. Untuk itu kita mengajak seluruh umat Islam untuk mengawal kasus daripada kilometer 50 ini. Begitu juga kita meminta kepada umat Islam untuk terus mengawal daripada yaitu kasus Habib Rizik yang dijerat sampai saat ini 4 tahun. Pandemi sudah selesai. Ayo kita turun bersama lagi, kita rapatkan barisan lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita memang wajib berjuang, tapi kemenangan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, beredar video Novel Bakmumin yang kemarin juga sempat menggegerkan bahwa dia itu mau jadi cawapres dan optimis akan menang karena didukung oleh jutaan umat Islam. Ya, itu tuh modal yang 212 itu tuh. Tapi entah beritanya sudah tidak muncul lagi ya. Kemudian hari ini mulai ramai di media-media omongan Novel Bakmumin ketika sedang, ya mungkin di hadapannya banyak orang, sedang pengarahan, sedang perkumpulan untuk rencana aksi besar-besaran mengepung elemen-elemen penting di pemerintahan, eksekutif, yudikatif, kejaksaan, mungkin semuanya dia sasar. Lembaga-lembaga penting di pemerintahan akan disasar, akan dikepung. Kemudian dia juga membuat narasi bahwa mari kita satukan kekuatan, ya, karena kalau hanya perwakilan saja tidak akan didengar, maka mari kita turun sama-sama untuk mengenerkan, kalau kata bahasa Sunda itu, untuk mengenerkan, untuk membuat rame suasana Jakarta karena COVID sudah tidak ada. Nah, ini masalahnya. Dia memprovokasi itu sambil berbohong, katanya COVID sudah tidak ada. Padahal saya kira ya mudah-mudahan menjadi doa, ya, ucapan Novel Bakmumin ini satu kali lagi mudah-mudahan menjadi doa supaya COVID benar-benar gak ada.
Tapi faktanya COVID dia memang masih ada, cuma statusnya menurun ya. Maka tetap saya kira untuk kewaspadaan itu dijaga. Maka tetap saya kira untuk kemudian pakai masker itu dilakukan ya. Razia-razia masker juga masih ada di sebagian kota kabupaten, apalagi mungkin di ibu kota. Jadi benar-benar Novel Bakmumin ingin memprovokasi masyarakatnya, pengikutnya untuk mengepung Jakarta. Ya mungkin harapannya agar pemerintah gentar, agar pemerintah takut, agar pihak keamanan juga kemudian kewalahan, sehingga menyerahlah pemerintah, sehingga menyerahlah aparat keamanan, dan kemudian keinginan Novel Bakmumin dan kawan-kawannya itu tercapai, terwujud. Saya harap untuk jangan sampai pemerintah ya kena tekanan. Kalau memang apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar, jangan sampai pihak kepolisian, pihak keamanan itu kalah oleh tekanan. Kalau memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah benar, ya jangan sampai kalah oleh tekanan massa. Karena saya yakinnya kalaupun ada tekanan massa ya, dan kemudian pemerintah tetap bertahan dengan statementnya, dan kemudian aparat keamanan tetap bertahan dengan kebijakannya, maka tetap negara akan terhormat, aparat keamanan akan terhormat, nggak bakalan menjadi kemudian tercoreng. Malah akan sebaliknya, jika pemerintah kalah oleh tekanan massa, jika aparat keamanan kalah oleh tekanan massa, maka itulah yang membuat akan bobrok, akan hilang marwah negara, akan hilang marwah aparat keamanan. Tenang Pak, masih banyak orang yang di belakang Bapak kalau Bapak sedang menjalankan kebenaran. Ya, jangan sampai takut oleh tekanan massa. Videonya bocor, nyebar, dan saya kira ini patut diwaspadai, patut untuk menjadi salah satu perhatian aparat keamanan, intelijen untuk melihat potensi itu terjadi. Ya, jangan sampai ada sekelompok orang yang ingin tidak menstabilkan situasi bangsa Indonesia. Alhamdulillah COVID sudah tidak lagi terdengar, artinya indeksnya menurun ya. Artinya statistiknya menurun, angka yang kena terjangkit COVID menurun, alhamdulillah. Nah, jangan sampai dengan hadirnya potensi COVID itu merebak dengan perkumpulan massa yang begitu besar, ya, maka sangat tidak diharapkan. Maka potensi-potensi ini saya kira harus juga segera dibaca, dan mohon untuk diklarifikasi ucapan Novel Bakmumin tentang COVID itu nggak ada, sehingga dijadikan alat, jadikan senjata untuk kembali menggerakkan massa. Kalau ternyata dirasa itu adalah hoax ucapannya, mohon untuk segera ditindak karena meresahkan banyak pihak saya kira. Ya, pokoknya bravo aparat keamanan, pokoknya bravo, semangat berjuang pihak pemerintah ya. Kami siap kemudian mengawal di belakang bapak-bapak sekalian. Kalau apa yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian sedang menjalankan kebenaran satu kali lagi ya. Dan satu lagi, dia kan kemudian menyebut, mari semua saya mengajak pada seluruh umat Islam. Dan untuk umat Islam yang kemudian Novel Bakmumin sebut untuk nantinya diajak, ini untuk segera pulihkan cara berpikir, pulihkan kesadaran. Untuk apa sebetulnya Novel Bakmumin? Apakah benar-benar dia mengajak itu untuk kepentingan umat Islam atau untuk kepentingan sebagian golongan? Nah, ini harus dibaca. Jangan sampai atas nama umat Islam, mengklaim atas nama umat Islam, pakai kendaraan umat Islam, tetapi untuk tujuan kepentingan
sebagian golongan atau bahkan novel Bak Mumin sendiri. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, saya salah satunya, itu kemudian terbodohi oleh narasi-narasi yang seolah bahwa negara ini dalam situasi yang sangat genting sehingga perlu diselesaikan secara cepat dan tegas, dan perlu ada gerakan massa dari umat Islam untuk menyelesaikan kekisruhan negara. Nah, jangan sampai narasi itu kemudian dipakai untuk mengelabui umat Islam, untuk membangkitkan giroh semangat umat Islam dengan tujuan membenahi negara, padahal mengacaukan negara, dengan tujuan memperbaiki negara, padahal membuat buruk situasi bangsa. Ya, mari kita sebagai umat Islam gunakan akal sehat, gunakan akal sehat. Jika ada ajakan-ajakan yang memang dirasa kurang meyakinkan, maka patut saya kira untuk ditolak. Tolak aja. Karena sasaran novel Bak Mumin itu adalah umat Islam. Ya, tolak aja. Kalau dirasa apa sih, buat apa, untuk kepentingan siapa. Ya, mari kita cerdas sama-sama. Jangan sampai kita dijadikan kendaraan oleh sebagian orang untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan umat Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.